seperti biasa ketua kelas untuk bikin doa sebelum mulai pelajaran. Silakan Enda. Hadir Pak, nasi goreng. Enggak. Hadir Pak. Hadir Pak. Apriani sama TV? Hadir Pak. Ya. Sebelah, oke. Enda? Hadir Pak. Apa Pak? Mie Pak. Oh, Mi, keluar. Pakai Pak. Oke, kamu seperti semua sarapan semua ya? Iya. Oke. Memang sarapan merupakan hal yang penting sebelum kalian memulai hari, sebelum kalian berangkat ke sekolah. Silakan sarapan terlebih dahulu karena supaya kalian semangat dan siap menjalani hari. Oke, kita masuk ke pelajaran hari ini mengenai kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Sebelum kita masuk materi ini, anak-anak tahu kan bahwa kita pada bangsa Indonesia terlebih dahulu bangsa yang dijajah. Oke, mungkin kita tidak merasakan, tapi nenek moyang kita yang merasakan penderitaan penjajahan bangsa lain. Oke, sebelum masuk sini, ada yang tahu bangsa-bangsa apa yang terjadi di Indonesia pada hari ini? Portugis Pak. Portugis. Belanda Pak. Ada. Spanyol. Spanyol. Oke, mereka itu merupakan bangsa-bangsa Barat yang jauh-jauh dari Indonesia. Ribuan kilometer mereka jauh-jauh datang ke Indonesia melewati samudra yang luas. Oke, jadi selain bangsa-bangsa Asia, Jepang yang datang ke Indonesia, betul dikatakan bangsa tadi yaitu merupakan bangsa-bangsa Barat, bangsa-bangsa Eropa yang jaraknya 10.630 km melewati benua, melewati samudra. Nah, mengapa mereka datang ke Indonesia? Jadi kita lihat di sini Indonesia itu merupakan memiliki lokasi strategis, di mana Indonesia menjadi letak jalur perdagangan dunia pada saat itu. Selain itu, Indonesia memiliki tanah yang subur. Nah, jadi ini berbagai keunggulan. Jadi Indonesia itu memiliki berbagai keunggulan yang dimana ini menjadi salah satu pendorong mereka datang ke Indonesia. Jadi berbagai keunggulan inilah salah satu mereka datang ke Indonesia. Nanti kita lihat apa saja keunggulan dari bangsa Indonesia. Mengapa sih bangsa mereka berbondong-bondong datang ke Indonesia? Apa sih yang latar belakang mereka? Kita kupas satu-satu. Oke, anak-anak, ada yang tahu gambar apa ini? Gambar tahu, jadi lukis. Ada apa saja di dalam gambar ini? Ada jahe, kayu manis. Oke, betul sekali. Biasanya digunakan untuk apa nih di rumah? Masak Pak. Masak. Oke. Oke, jadi mereka itu bangsa-bangsa Eropa itu sangat membutuhkan yang namanya rempah-rempah. Mereka menggunakan rempah-rempah bisa untuk perobatan, bumbu masakan, penghangat di musim dingin, bahkan bisa untuk kosmetik di luar sana. Itulah mengapa mereka rempah-rempah itu menjadi bahan dasar yang penting bagi mereka untuk membuat segala hal, terutama menghangatkan badan mereka di dalam musim dingin. Oke, jadi alasan pertama, daya tarik Indonesia bagi bangsa Barat. Jadi cuaca yang ada di di negara Eropa dan juga Indonesia sangat bertolak belakang yang jauh. Mereka memiliki 4 musim. Kita ada dua musim. Musim apa? Panas dan dingin. Hujan dan Oke. Nah, karena keempat musim tadi yang ada di Eropa, mereka tuh sulit untuk
bilang bahwa Indonesia merupakan tanah surga. Nah, seperti yang tadi, ke Indonesia sangat berbeda dengan bangsa Eropa. Yang kedua, tentang motivasi 3G. Ada yang tahu 3G itu? Jadi Glory Gospel ini merupakan sebuah motivasi mereka, dorongan mereka yang menjadi dasar mereka untuk pergi berlayar itu. Equal mereka datang jauh-jauh ke Indonesia. Nah, kita akan masuk satu-satu. Apa itu motivasi 3G? Pertama ada goal. Goal ini identik dengan pas yang artinya kekayaan. Jadi sebuah yang pertama ini mereka itu datang ke Indonesia itu mencari kekayaan, mencari kekayaan. Mungkin tidak usah dipertanyakan lagi bahwa Indonesia itu sangat kaya sumber daya alam. Misalnya saja pertambangan emas, minyak, bahkan mungkin rempah-rempahnya tadi seperti yang tadi bahwa Indonesia akan kaya akan rempah-rempahnya. Yang kedua, selain mereka mencari kekayaan, mereka juga mencari kejayaan. Jadi Glory ini merupakan artinya kejayaan. Jadi mereka itu selain mencari kekayaan juga mencari kejayaan, yaitu kekuasaan. Mereka ingin menguasai daerah jajahnya itu termasuk Nusantara atau Indonesia. Jadi ketika mereka sudah menguasai atau memiliki kejayaan di negara itu, mereka sudah memegang sistem pemerintahannya, mereka sudah memegang sistem menguasai pemerintahan ini. Mereka akan mudah mengendalikan perbedaan lain sosial. Mereka mudah mengendalikan ketika mereka sudah memegang sistem, ketika mereka sudah memegang roda pemerintahan. Yang ketiga terakhir, selain mereka menyebarkan ingin mencari kejayaan, mereka juga menyebarkan agama. Apa yang mereka agama sebarkan itu mereka menyebarkan agama Nasrani. Jadi mereka ini berniat untuk menyebarkan agama Nasrani ini di daerah Asia, Afrika dan juga Amerika Selatan, termasuk negara kita yaitu Nusantara ini. Jadi inilah yang menjadi mungkin ini menjadi dorongan yang kuat dari mereka. Jadi mereka itu selain mencari kekayaan dan kejayaan tadi, mereka itu berdakwah menyebarkan kepercayaan mereka, menyebarkan ajaran mereka gitu ke Nusantara. Ketiga, yaitu revolusi industri. Nah, revolusi industri merupakan perubahan yang terjadi secara keseluruhan dalam bidang produksi, yang dimana dulunya menggunakan tenaga hewan, tenaga manusia. Akibat adanya revolusi industri ini terjadi penemuan yang kita tidak lagi cari-cari menggunakan tenaga manusia, tenaga hewan, tapi kita sudah bisa menggunakan tenaga mesin. Jadi pada saat itu terjadi revolusi industri pertama pada saat itu, yang dimana ditemukannya mesin uap. Mesin uap ini mereka menggunakan sebagai tenaga utama mereka untuk perahu. Jadi mereka dari Eropa ke Indonesia itu tidak gayung, tapi mereka sudah bisa menggunakan mesin. Penemuan terbesar mereka. Oke, itu tadi alasan terakhir mengapa mengapa bangsa Barat dan Indonesia karena revolusi industri, yaitu penemuan mesin uap. Oke, bisa diulang tadi apa yang pertama penyebabnya? Cari rempah-rempah, Pak. Oke, yang kedua ada Adanya motivasi. Motivasi mereka untuk mendatangi Indonesia yaitu Glory Gospel. Goal artinya mencari kekayaan, Glory artinya mencari kejayaan, Gospel menyebarkan agama Nasrani ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika maupun sebagiannya. Oke, itu dari Markus Enda. Yang ketiga apa, Davis? Revolusi industri, ditemukannya mesin uap yang menjadi latar belakang mereka bisa menjajah bangsa-bangsa lain dengan menggunakan perahu. Oke, bagus sekali jawabannya. Jadi berarti tadi semua memahami apa yang disampaikan. Jadi karena tadi baru beberapa yang menjawab, silakan yang ada di sini seluruh siswa
untuk membuat di kertas itu buat alasan mengapa mereka datang ke bangsa-bangsa barat datang di Indonesia. Seluruhnya dibuat, Bapak tunggu sampai akhir pelajaran. Silakan. Diberikan namanya. Baik, Pak. Ya lo. Gimana? Bisa? Bisa Pak. Ada kendala? Oke, nanti kalau dari ada yang kurang jelas silakan ada yang mau ya terkait penjelasan tadi. Oke, sudah nada? Sudah. Ketua sambilan teman-temannya silakan dibuka yang satu diletakkan di meja bawah. Untuk kelas. Iya. Tadi baru berdiri. Oke, Pak sudah bisa tadi kesimpulannya sudah bagus. Oke, kesimpulan hari ini tentang kedatangan bangsa-bangsa Indonesia. Jadi kesimpulannya mereka datang ke Indonesia pertama karena apa? Karena daya tarik negara Indonesia tadi ke untuk negara luar, termasuk rempah-rempah kekayaan alamnya. Yang kedua karena motivasi tiga kita didorong mereka, semua mereka yang mendorong mereka untuk belajar jauh-jauh dari Eropa ke Indonesia, membawa motivasi tiga yaitu God, glory, kekayaan, Kejayaan dan penyebaran agama. terakhir karena mesin uap yang dimana ini menjadi bahan baku kapal mereka untuk berlayar dari Eropa ke Indonesia. Oke, untuk kesimpulan ini tadi sudah banyak kesimpulan dari kami sudah bagus ke kesimpulan analisisnya. Oke, untuk tugas lanjutan kalian buat mandi mengenai para kedatangan bangsa-bangsa Eropa dikumpulkan di pertemuan selanjutnya di hari depan hari Selasa. Oke, ditunggu tugasnya dalam waktu 3 minggu. Ada yang ditanyakan terkait tugas? Dalam bentuk apa Pak mandinya? Dalam bentuk berbagai persiapan di print, dikasih lapak dan tulisan tugas untuk kita akan membantu. Kelas lah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, ada lagi pertanyaan? Dena? Dena? Berkelompok atau individu Pak? Dibuat perkelompok saja. Kita 3 sampai 4 orang. Ya Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Oke, karena kita sudah berakhir, kita akhiri dulu materi sampai di sini. Besok kita lanjutkan ke materi selanjutnya pada minggu depan dan gimana untuk mengumpulkan tugas tadi. Akhirnya kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.